Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan kami dari kelompok A1, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Salatiga, akan memaparkan untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kelompok kami terdiri atas Ibu Rinta dari TK Betani School Salatiga, Ibu Reni dari SMP Kristen 2 Salatiga, dan Ibu Weni dari SMP Negeri 2 Salatiga. Kami didampingi oleh Bapak Muhammad Kusdi MPD sebagai fasilitator dan Ibu Rohana Dewi SPD sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus di modul 2.3 ini, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Mari kita menuju ke praktik coaching. Untuk praktik yang pertama, Bu Reni sebagai observer, Bu Weni sebagai coach, dan Ibu Rinta sebagai coachee. Selamat siang Bu Weni, apakah sudah siap untuk melakukan coaching pada hari ini? Selamat siang Bu Reni, sudah sangat siap sekali. Ya Bu, sebelum melaksanakan coaching, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Tentu boleh sekali Bu Reni. Nah ini Bu, selama proses coaching, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian. Dan dalam rubrik penilaian ini ada 8 indikator dan 3 kriteria penilaian. Apakah sudah memahami untuk rubrik penilaian nanti? Iya Bu Reni, saya sudah cukup memahami rubrik penilaiannya. Nah ini Bu Weni, nanti dalam pelaksanaan coaching, apa yang akan dilakukan Bu Weni untuk memenuhi prinsip coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar dengan aktif Bu Reni, yaitu dengan menghindari pemikiran asumsi maupun asosiasi, sehingga dalam pertanyaan tidak mengarahkan atau memberikan nasihat. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi dalam memberi pertanyaan yang berbobot. Bagaimana saya dapat menggugah coachee untuk berpikir, menstimulasi hal yang belum terpikirkan, mengungkapkan nilai diri untuk mengembangkan diri dan kompetensi. Oke Bu, nah kemudian untuk memaksimalkan potensi coachee, apa yang akan Bu Weni lakukan? Dalam percakapan nanti, saya akan mengajak coachee untuk membuat rencana tindak lanjut Bu Reni. Oke, baik Bu. Untuk percakapan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif Bu Ren, yaitu dengan kehadiran penuh serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Saya juga akan menghindari pemikiran asumsi maupun asosiasi, sehingga dalam pertanyaan tidak mengarahkan atau memberikan nasihat Bu Ren. Oke, baik Bu Weni. Nah, ini untuk bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Secara spesifik, saya ingin mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Bu Weni, nah apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu yang pertama, bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan terbuka. Ketiga, mendorong coachee untuk menggali ide. Dan yang terakhir Bu Ren, menggunakan alur tirta. Ya, baik Bu Weni, terima kasih. Selamat untuk melakukan praktek coaching ya Ibu ya. Oke Bu Reni. Siang Bu Weni. Bu Weni sedang apa? Selamat siang Bu Rinta. Saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Weni.
Mengganggu tidak, Bu Ada yang Weni? tidak, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu Weni, saya ingin bercerita mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Hal ini berkaitan dengan rekan-rekan di sekolah, Bu Weni. Jadi gini, Bu, jika saya tuh melihat proses pembelajaran di kelas, sepertinya kok teman-teman di sekolah saya itu belum benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu, Bu. Oh, begitu Bu Rinta. Apa yang membuat pembelajaran berdiferensiasi ini belum terlaksana, Bu Rinta? Kalau menurut saya, Bu Weni, proses assessment awal itu yang sudah dilakukan tidak berjalan dengan maksimal, Bu Weni. Sehingga tidak semua anak dapat terfasilitasi dengan maksimal. Banyak anak yang contohnya ya, Bu ya, salah satunya itu belum kuat dalam menggunakan motorik halusnya. Dan hal itu tuh terlihat pada hasil tulisan tangan yang terlihat mengambang, Bu. Sedangkan kan anak-anak ini sudah di kelas kelompok B ya, Bu ya. Jadi menulisnya itu belum kuat, Bu Weni. Dan juga terlihat dalam proses diferensiasinya, Bu. Diferensiasi proses maksud saya. Nah, kadang-kadang guru masih mengajak anak untuk membuat sesuatu, jadi karya yang langkah serta produknya itu sama dengan apa yang guru inginkan. Nah, ini loh Bu, kegalauan saya tuh di sini. Berarti kan proses diferensiasinya belum berjalan dengan baik ya Bu ya. Oh, jadi begitu Bu Rinta. Jadi pembelajaran berdiferensiasi belum benar-benar terlaksana dalam diferensiasi proses dan produk ya Bu. Ya Bu. Kira-kira menurut Bu Rinta nih, apa yang membuat rekan guru belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal? Nah, kalau melihat dari apa yang sudah terjadi, Bu, menurut saya hal tersebut bisa terjadi karena rekan-rekan ini belum benar-benar memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, sehingga penerapannya juga belum maksimal, Bu. Bisa jadi ya Bu, kalau menurut Bu Rinta, apa yang bisa membuat guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin yang terutama adalah memahami pengertian berdiferensiasi yang sesungguhnya ya Bu. Jadi, jika rekan guru paham betul, maka mereka juga dapat melaksanakan dan juga memahami langkah-langkahnya dan dapat melakukannya, menerapkannya di kelas. Wow, bagus sekali Bu Rinta. Adakah hal yang bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi kepada guru Bu Rinta? Mungkin bisa dengan cara diseminasi, workshop, atau seminar mungkin. Wow, bagus sekali itu idenya Bu Rinta. Tapi Bu Weni kalau tadi dengan diseminasi, seminar, dan workshop, tapi sepertinya itu butuh waktu khusus, bahkan terprogram dengan biaya yang cukup besar ya Bu ya? Iya, tentunya membutuhkan persiapan yang matang Bu Rinta untuk melaksanakan diseminasi, seminar maupun workshop. Mungkin Bu Rinta mempunyai ide lain yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Oh, mungkin bisa dilakukan dengan mentoring ya Bu ya? Ide yang bagus Bu Rinta. Jadi rencana apa yang akan segera Bu Rinta lakukan nih dalam waktu dekat ini? Saya rasa saya akan mencoba untuk menyampaikan ide mentoring tadi kepada kepala sekolah ya Bu ya. Jadi saya bisa menyampaikan maksud saya dan tujuan saya untuk melakukan mentoring ini terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jika kepala sekolah sudah memberikan izin, mungkin saya akan bisa langsung segera melaksanakan mentoring ya Bu ya. Wah, bagus sekali rencananya. Semoga lancar dan segera dapat dilaksanakan ya Bu Rinta.
Iya, Bu Lalu Weni. apa komitmen Ibu untuk merencanakan yang akan dilakukan ini? Saya berkomitmen untuk bisa mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi bersama dengan rekan guru di sekolah, sehingga siswa-siswa kami nantinya dapat berkembang secara maksimal. Wah, bagus sekali Bu Rinta. Saya dukung. Dalam doa, semoga semua rencana baik Bu Rinta ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Rinta. Oke Bu Weni, terima kasih ya Bu Weni sudah mendengarkan keluh kesah saya dan terima kasih juga untuk dukungannya. Kalau gitu saya permisi Oke, dulu ya Bu Bu ya. Rinta. Terima kasih, selamat melanjutkan Semangat Bu aktivitas. Rinta. Iya Bu Weni. Bu Weni, ini apa yang Bu Weni lakukan saat coaching? Apakah sesuai indikator ketercapaian pengembangan? Sepertinya sudah sesuai dengan indikator yang pertama Bu Reni, yaitu bebas dari pelabelan asumsi dan asosiasi. Ketika pemikiran tersebut muncul, saya mengkonfirmasi kepada coach. Kemudian fokus pada apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan coach pada saat coaching. Saya mencoba untuk menyadari serta mengingat bahwa percakapan ini adalah tentang Kuci, maka saya berusaha untuk mengembalikan kepada Kuci dalam menentukan alur percakapan. Saya juga memenuhi indikator, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka. Saya berusaha untuk mendengarkan dengan aktif, kemudian merangkum pernyataan-pernyataan Kuci. Dan saya menggunakan bentuk pertanyaan apa dan bagaimana. Saya bertanya satu pertanyaan pada satu waktu dan memberikan jeda serta berusaha menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Untuk indikator yang ketiga, menggali ide dari Kuci adalah mendengarkan dengan rasa, yaitu recovery, appreciate, samres, dan as. Begitu Bu Reni. Oke, baik Bu Weni. Ini saya mencatat beberapa hal mengenai coaching yang sudah dilakukan dan berdasarkan pengamatan saya, proses percakapan yang dilakukan sudah sesuai dengan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yaitu untuk mendengarkan aktif dan sudah bebas dari penilaian dan asumsi. Juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan cara menggunakan pertanyaan terbuka dan menggali ide serta kompetensi dari coach. Nah, ini lalu Bu Weni, adakah kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang tadi dilakukan? Bu Ren, saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot agar lebih dapat menggali lagi dan menstimulasi kekuatan dan potensi diri dari seseorang kucing. Oke, baik Bu Weni. Ini terima kasih ya atas waktunya. Ini saya rasa proses coaching pada hari ini bisa terlaksana dengan cukup baik. Baik Bu Reni, terima kasih sekali. Ya Bu, sama-sama. Untuk praktik yang kedua, Bu Weni berperan sebagai observer, Ibu Rinta sebagai coach, dan Ibu Reni sebagai coachee. Selamat siang Bu Arinta, apa kabar? Nanti kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Nah, ini di rubrik penilaian ada 8 indikator dan 3 kriteria penilaian. Bagaimana Bu? Sudah siap dan sudah memahami untuk rubrik penilaian nanti? Iya Bu Weni, saya sudah siap dan saya rasa saya sudah cukup memahami rubrik penilaiannya hari ini. Bu Rinta, nanti dalam pelaksanaan coaching ini, apa yang akan dilakukan Bu Arinta untuk memenuhi prinsip coaching? Nah, untuk kemitraan, saya berusaha ada kesetaraan antara coach dan coachee, ada kesepahaman. Jadi, kesepahaman yang sama tentang belajar sebagai coach
dan saya akan mengenali diri saya dan juga berupaya mengenal Koci secara mendalam dan memberikan tuntunan pada Koci untuk menemukan kekuatan dirinya, yaitu dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri dan mengedepankan tujuan yang akan dikembangkan oleh Koci. Bagaimana dengan proses kreatif, Bu Rinta? Melalui percakapan, saya akan mengantarkan Koci pada situasi yang ideal, yaitu dengan percakapan dua arah, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memicu proses berpikir Koci. Lalu, saya akan memetakan dan menggali situasi Koci untuk menghasilkan ide baru. Nah, kemudian untuk memaksimalkan potensi Koci, apa yang akan Bu Rinta lakukan? Dalam percakapan nanti, saya akan mengajak Koci untuk membuat rencana tindak lanjut Bu Weni. Bu Rinta, untuk percakapan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, yaitu dengan menghindari pemikiran asumsi maupun asosiasi sehingga dalam pertanyaan tidak mengarahkan atau memberikan nasihat. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi dalam memberi pertanyaan yang berbobot. Bagaimana saya dapat menggugah Koci untuk berpikir dan juga menstimulasi hal yang belum terpikirkan oleh Koci. Dan juga saya ingin mengungkapkan nilai diri untuk mengembangkan diri dan kompetensi. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Rinta? Bu Weni, secara spesifik saya ingin mengobservasi kompetensi proses kreatif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Dan apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ada 4, yaitu bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka, lalu mendorong Koci untuk menggali ide, dan yang terakhir menggunakan alur Tirta. Gitu. Oke, Bu Rinta. Iya. Saya sudah siap melakukan coaching. Iya. Bu Rinta, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Ini saya pengen bercerita nih Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh, selamat siang Bu Reni. Nggak ganggu kok Bu Reni. Bagaimana Bu Reni? Apa yang bisa saya bantu? Begini loh Bu Rinta, nih akhir-akhir ini tuh saya merasa kok anak-anak di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi Bu Reni tuh merasa murid-muridnya tuh di kelas kurang antusias gitu ya Bu? Oke. Lalu kira-kira Bu Reni, dari obrolan kita siang hari ini, apa yang Bu Reni harapkan? Iya Bu, ini saya mengharapkan ini solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini, bagaimana anak-anak yang saya ajar ini bisa antusias Bu dalam pembelajaran. Oke, kalau menurut Bu Reni sendiri, hal apa sih yang membuat murid-murid ini kurang antusias gitu dalam mengikuti pembelajaran Bu Reni? Jadi begini Bu, ini yang saya rasakan Bu, ini akhir-akhir ini tuh saya tuh banyak sekali pekerjaan Bu, ya pekerjaan sekolah gitu ya Bu ya. Dan saya tuh merasakan dalam saya menyampaikan pembelajaran saya tuh memang kurang siap Bu. Saya kurang persiapkan dengan baik. Jadi saya tuh hanya menyiapkan materi yang ada di buku saja Bu. Nah selain itu saya juga jadi lebih dominan Bu di kelas. Jadi saya merasa saya kurang memberikan kesempatan pada murid-murid saya untuk berbicara. Jadi menurut saya pembelajaran saya tuh membosankan Bu buat murid-murid. Oh, jadi gitu ya. Bu Reni kurang mempersiapkan materi, jadi hanya menggunakan buku teks saja, lalu kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berbicara. Oke, nah kira-kira
apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu ini jadi antusias, Bu, dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ini murid-murid ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Jadi tidak monoton Bu, dan tentu bisa melibatkan mereka secara aktif Bu dalam pembelajaran. Oh, wow, saya ya sependapat nih dengan Bu Reni. Lalu, menurut Bu Reni, apa saja yang bisa membuat pembelajaran ini jadi menyenangkan dan tidak monoton, lalu tidak membosankan juga buat anak-anak? Menurut saya mungkin pembelajaran ya harus terpusat pada murid ya Bu ya, dan dengan melibatkan murid secara aktif. Selain itu mungkin saya bisa membuat ice breaking atau permainan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu jadi menarik Bu. Wah, Bu Reni, itu bagus sekali loh Bu Reni. Kalau tadi sudah ada ice breaking ya, itu kan berarti ada games gitu ya Bu ya. Ada Ya, lagi ya. nggak Bu yang kira-kira bisa membuat anak-anak itu jadi lebih antusias lagi? Mungkin saya pikir kan selama ini saya sering pakai buku teks saja ya Bu ya. Padahal kan saya juga bisa menggunakan sumber lain, itu bisa juga video YouTube atau mungkin dari blog, majalah, dan juga kan sekarang anak-anak senang dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru tuh ya Bu, kayak TikTok gitu ya Bu ya. Ada juga bisa di Kahoot, Quizizz itu juga bisa ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Reni. Saya yakin Bu Reni ini bisa loh menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pastinya akan membuat murid-murid ini jadi antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang rencana apa yang Bu Reni akan lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya akan mulai merancang pembelajaran yang menyenangkan Bu ini dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, seperti mungkin dari video dari YouTube, lalu dari TikTok juga, dan selain itu saya juga akan berusaha untuk mencoba membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dalam proses Bu. Jadi ini mungkin saya bisa membentuk kelompok-kelompok, lalu anak-anak bisa saya berikan lembar kerja, jadi mereka bisa mengerjakan secara berkelompok. Mereka juga ini ya Bu ya, bisa presentasi, itu kan mereka jadi aktif ya Bu ya dalam pembelajaran. Iya, benar sekali Bu Reni. Itu tadi rencananya keren banget loh. Mudah-mudahan Bu Reni bisa menjalankan rencana ini dan bisa berhasil ya Bu. Lalu kira-kira komitmen Bu Reni untuk apa? Rencana yang Bu Reni tadi sudah sebutkan apa Bu? Ini saya mau berkomitmen Bu untuk bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan ini secara kontinu ya Bu ya. Dan juga saya akan membuat pembelajaran ini menyenangkan menggunakan berbagai media belajar ya Bu ya. Sehingga saya ingin murid ini kembali antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran saya. Wah, keren sekali loh Bu Reni. Saya dukung nih Bu Reni. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan hasil yang baik pula ya Bu ya, sesuai dengan harapan Bu Reni. Ya, Gitu ya Bu ya. Ya Bu, wah ini saya terima kasih banget loh Bu Rinta sudah mendengarkan keluh kesah saya. Nah ini harapan saya juga kita tuh benar-benar jadi guru yang selalu dirindukan ya Bu ya, Iya. sama murid-murid. Ya udah Bu, ini saya mau mengajar lagi. Terima kasih Oke. waktunya. Saya permisi dulu ya Bu Rinta ya. Terima Oke Bu kasih. Reni, semangat selalu ya. Terima kasih. Bu Rinta, apa yang Bu Rinta lakukan saat coaching sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan? Oke, Bu Weni, saya rasa sudah sesuai dengan indikator yang pertama, yaitu bebas dari pelabelan, asumsi, dan asosiasi. Saat pemikiran itu muncul, saya
berusaha untuk mengkonfirmasi kepada coach, kemudian saya berusaha fokus pada apa yang dilakukan dan dikatakan oleh coach pada saat coaching. Dan saya menyadari setelah mengingatkan diri bahwa percakapan ini adalah tentang coach dan kejadian yang pernah kita alami itu tidak relevan dalam percakapan ini. Nah, kemudian Bu Weni, saya sudah sesuai dengan indikator yang kedua juga, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka, dan saya mendengarkan dengan aktif. Kemudian merangkum pernyataan-pernyataan coach. Dan saya juga menggunakan pertanyaan apa dan bagaimana. Kemudian saya juga bertanya dengan satu pertanyaan pada satu waktu dan memberikan jeda, serta berusaha menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Untuk indikator yang ketiga, yaitu menggali ide dari coach adalah dengan mendengarkan dengan rasa, yaitu recovery, appreciate, summarize, dan ask. Gitu Bu Weni. Bu Linta, dari observasi percakapan coaching tadi, saya akan menyampaikan beberapa catatan nih. Dari yang sudah saya amati tadi, proses percakapan yang dilakukan sudah sesuai dengan kompetensi coaching. Apa yang ingin dikembangkan yaitu untuk mendengarkan aktif sudah bebas dari penilaian dan asumsi. Dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, telah menggunakan pertanyaan terbuka dan menggali ide serta kompetensi dari coach. Bu Rinta, adakah kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang tadi dilakukan ya? Ada Bu Weni. Saya masih ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot supaya dapat lebih menggali kekuatan dan juga potensi dari coach. Oke Bu Rinta, terima kasih atas waktunya dan saya rasa sudah cukup proses coaching kali ini. Oke Bu Weni, terima kasih Bu Weni. Iya, terima kasih. Dan untuk praktik ketiga, Ibu Rinta berperan sebagai observer, Ibu Reni sebagai coach, dan Ibu Weni sebagai coachee. Reni, sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Selamat siang Bu Rinta. Ya Bu, saya sudah siap Bu Rinta. Oke Bu Reni, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu Reni ya? Iya Bu, silahkan Bu. Oke, nah selama proses coaching, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian Bu Reni. Dan di dalam rubrik penilaian ada 8 indikator dan 3 kriteria penilaian. Apakah Bu Reni sudah memahami untuk rubrik penilaiannya? Ya Bu, ini saya rasa saya sudah cukup memahami untuk rubrik penilaiannya. Oke Bu Reni, nanti dalam pelaksanaan coaching, apa yang akan dilakukan Bu Weni? Apa yang akan dilakukan Bu Reni untuk memenuhi prinsip coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif, yaitu dengan menghindari pemikiran asumsi maupun asosiasi sehingga dalam pertanyaan tidak mengarahkan atau memberikan nasihat. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi dalam memberi pertanyaan yang berbobot. Bagaimana saya dapat menggugah coach untuk berpikir menstimulasi hal yang belum terpikirkan, mengungkapkan nilai diri untuk mengembangkan diri dan kompetensi Bu. Oke, kemudian untuk memaksimalkan potensi coach, apa saja yang akan Bu Reni lakukan? Dalam percakapan nanti saya akan mengajak coach untuk membuat rencana tindak lanjut Bu. Oke, Bu Reni, untuk percakapan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif, yaitu dengan kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Saya juga akan menghindari pemikiran asumsi maupun asosiasi, sehingga dalam pertanyaan tidak mengarahkan atau memberikan nasihat.
Oke, lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Bu Reni observasi? Untuk secara spesifik, saya akan mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Koci, Bu. Oke, lalu indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan Bu Reni yang bagaimana? Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, saya yang pertama bebas dari judgement dan asumsi serta asosiasi. Lalu yang kedua mengajukan pertanyaan terbuka. Yang ketiga mendorong Koci untuk menggali ide-ide. Dan yang keempat menggunakan alur tirta, Bu. Oke, Bu Reni, saya rasa cukup untuk pertanyaan pra-observasi ini. Selamat melaksanakan coaching ya, Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Reni. Bu Ren, bolehkah saya meminta waktunya sebentar saja? Ini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Selamat siang Bu Eni. Boleh Bu, mari-mari. Apa ya yang bisa saya bantu? Mari Bu, boleh cerita dulu. Begini Bu Ren, akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas yang saya ajar ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran, Bu Ren. Apa mungkin karena saya sering di jam terakhir ya, dan mata pelajaran PKN ini mungkin hanya mendengarkan materi pemerintahan. Apakah seperti itu ya, Bu Ren? Jadi ini menurut Bu Eni, anak-anak di kelas yang Bu Eni ajarkan itu kurang antusias ya. Kira-kira dari obrolan kita ini Bu Eni ingin mengharapkan apa ini? Yang saya harapkan nih Bu Ren, solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu Reni. Oh baik Bu, nah ini menurut Bu Eni, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Eni ini kurang antusias dalam pembelajaran Bu Eni? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama nih Bu Ren, pembelajaran yang saya sampaikan mungkin sedikit membosankan ya Bu Ren. Terlalu itu saja. Dan saya mungkin terlalu dominan untuk berbicara ya Bu Ren. Bercerita tentang materi di depan murid saya. Yang kedua mungkin saya kurang memberikan kesempatan untuk murid saya ya Bu Ren untuk berpendapat dan aktif berbicara pada saat pelajaran saya Bu Ren. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Menurut Bu Eni, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bu Eni ini antusias dalam pembelajaran Bu Eni? Menurut saya, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asik Bu Ren. Tidak itu saja dan tidak membosankan. Begitu ya Bu Reni? Wah, ini saya sependapat ini dengan Bu Eni. Nah, ini menurut pendapat Bu Eni nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Eni? Menurut saya Bu Ren, pembelajaran mungkin harus berpusat pada murid Bu Ren. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya bisa melaksanakan ice breaking ya Bu Ren, atau game-game supaya pembelajaran saya ini lebih menarik Bu Reni. Nah ini bagus ini. Nah ini kalau boleh saya tahu ya, ini Bu Reni ini selama mengajar ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Yang biasa saya gunakan adalah buku teks yang ada di perpustakaan dan yang dipinjamkan ke anak-anak Bu Ren. Menurut Bu Eni mungkin adakah sumber belajar lain mungkin selain buku teks? Saya pikir mungkin banyak ya Bu Ren sumber belajar yang lain selain buku teks yang ada. Mungkin seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu. Seperti TikTok mungkin Bu Reni ya. Wah, betul sekali Bu Eni. Ini saya yakin nih,
kalau Bu Weni bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid ini menjadi antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi ini sekarang apa ini rencana Bu Weni untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu Ren dengan menggunakan sumber belajar yang lain. Yang seperti tadi saya katakan Bu Ren, mungkin seperti video YouTube, TikTok. Jadi saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Bu Ren. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Reni. Wah, bagus sekali ini rencananya Bu Weni. Ini mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, ini kira-kira apa komitmen Bu Weni ini terhadap rencana Bu Weni ini? Komitmen saya ini Bu Ren, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi Bu. Sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar Bu Ren. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan dalam mengeksplorasi materi PKN Bu Ren. Wah, bagus sekali nih Bu Weni. Ini saya sangat mendukung ya Bu. Nah, mudah-mudahan semua boleh berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Weni. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Reni atas waktunya. Saya kok sudah plong ini Bu Reni. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Bu Reni ya. Ya Bu, amin. Ya, tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu Reni atas waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Weni. Oke, selamat siang Bu Reni. Gimana Bu Reni? Oke, tadi saya sudah mengobservasi Bu Reni melakukan proses coaching dengan Bu Weni. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya Oke. Bu. Apa yang Bu Reni lakukan saat coaching? Itu apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan? Sepertinya sudah sesuai Bu dengan indikator. Yang pertama yaitu bebas dari pelabelan asumsi dan asosiasi. Ketika pemikiran tersebut muncul, saya mengkonfirmasikan kepada coach, kemudian fokus pada apa yang dilakukan dan yang dikatakan coach pada saat coaching. Saya mencoba untuk menyadari serta mengingat bahwa percakapan ini adalah tentang coach. Maka saya berusaha untuk mengembalikan kepada coach dalam menentukan alur percakapan. Saya juga sudah memenuhi indikator yang kedua Bu, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka. Saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif, lalu merangkum pernyataan-pernyataan coach dan saya menggunakan dalam bentuk pertanyaan apa dan bagaimana. Saya bertanya dengan satu pertanyaan pada satu waktu dan memberikan jeda serta berusaha untuk menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Untuk indikator yang ketiga, menggali ide dari coach, mendengarkan dengan rasa Bu, yaitu recovery, appreciate, summarize, dan ask. Oke, baik Bu Reni. Tadi saya mencatat beberapa hal mengenai coaching yang sudah dilakukan. Berdasarkan pengamatan saya, proses percakapan yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yaitu untuk mendengarkan aktif dan juga bebas dari penilaian dan asumsi. Juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan cara menggunakan pertanyaan yang terbuka dan menggali ide serta kompetensi dari coach. Nah, Bu Reni, adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan Bu Reni dari hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Menurut saya ini saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi agar dapat lebih menggali dan menstimulasi kekuatan dan potensi diri dari seorang coach. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Dan saya rasa proses coaching hari ini yang dilakukan oleh Bu Reni tadi sudah cukup
baik dan semoga kedepannya bisa lebih mengembangkan diri lagi ya Bu ya untuk menjadi coach yang baik begitu. Terima kasih juga Bu Rinta. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Demikian praktik coaching kami, semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.